Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Ini nanti sisanya kita belajar. Ya, terus kesalahannya di mana, Pak? Ini nanti jalannya ya, biar kita tidak ditelan oleh teori konspirasi. Mari kita cek yang biasa jadi titik lemahnya teori konspirasi. Yang pertama, ada namanya ilusi pola atau apofenia. Manusia itu, ilusi pola itu cenderung menemukan pola dalam apapun yang dilihatnya. Dan ini memungkinkan orang menemukan teori konspirasi tadi. Jadi otak kita itu mencari polanya, termasuk pola konspiratif tadi, dalam hal apapun. Kalian pernah enggak misalnya lihat, yang sederhana, zaman saya kecil dulu sering itu nonton keramik yang besar-besar itu, kadang-kadang wah ada gambar burungnya, ada gambar ikannya, ada gambar kapalnya. Padahal enggak ada sih, kita sendiri yang merangkai pola itu. Ini namanya ilusi pola atau apofenia. Itu khas manusia sudah. Pernah tidak dengar berita? Wah, awannya membentuk kalimat Allah. Sering ya begitu. Pohonnya bisa sujud. Ada ya, ada pohon melengkung itu kamu membacanya, wah, ini pohonnya sujud. Saya pernah lihat itu yang di YouTube itu. Singanya bisa bilang Allah. Ini namanya ilusi pola atau apofenia. Manusia itu cenderung mencari pola sesuai yang ada di pikirannya. Dulu pernah ada itu. Di awan ada gambar besar sekali seperti orang pakai jubah besar, dua tangannya diangkat. Wah, itu yang muslim, wah, malaikat itu. Yang Kristen bilang, wah, Yesus turun ke bumi. Jadi masing-masing membaca pola sesuai yang ada di pikirannya. Ini secara umum. Jadi termasuk kita niteni situasi sehari-hari dengan pola. Misalnya kamu jalan dengan pasanganmu, suamimu atau istrimu, bolak-balik dia lihat apa? Selingkuh ini mesti. Kenapa? Polanya selalu begitu. Kalau sedang ada selingkuhan itu nelpon sembunyi-sembunyi, tidak mau didengarkan, padahal terus kamu curiga, ini mesti selingkuh. Ini namanya ilusi pola. Ada temenmu tiba-tiba kedip-kedip terus di depan. Kalau kedip, naksir ini mesti diam-diam. Karena polanya biasanya begitu. Padahal ya tidak mesti begitu. Tapi kamu niteninya begitu. Ini namanya ilusi pola. Ada peristiwa yang berulang dan kamu anggap itu kepastian. Ya sama kalau sepak bola misalnya. Wah, kalau sepak bola kesayangan kita menang, di leg 1 pasti menang leg 2. Kalau calon kita menang di 2 survei, kemungkinan ya menang nanti waktu pilihan. Ini namanya ilusi pola. Wong yo belum terjadi.
masih besok. Wah, bulu tangkis itu kalau saya tidak lihat, mesti menang. Tapi kalau pas saya lihat, kalah mesti Pak. Jadi sudahlah, saya tidak usah lihat saja. Ini namanya ilusi pola. Emangnya gimana kita bisa ngatur seperti itu? Jadi, wah kok telat sarapan ya? Biasanya kalau telat sarapan gini Pak, waktunya ujian, nilai saya tinggi. Tapi kalau enggak ya, nilainya pas-pasan. Ini yang disebut apofenia, ilusi pola. Teori konspirasi tadi sering terjebak di sini. Jadi melihat pola-pola yang tersembunyi, tapi sifatnya ya ramalan saja, wong tidak ada datanya. Ini yang sering membuat kita sulit membantahnya, karena pakai argumen biasanya. Yang biasanya itu ya tidak mesti selalu. Tapi kalau di teori konspirasi dipastikan selalu. Jangan lupa, kata-kata modalitas biasanya, sebagian, seluruhnya, kadang-kadang itu penting kalau dalam logika. Ya biasanya begitu, tapi kan bisa saja yang terjadi tidak begitu. Nah, baik ya. Ini namanya ilusi pola. Jangan-jangan kalian juga begitu, melihat ngaji ini, Pak Faiz itu biasanya kalau begini mesti begitu. Kalau ini, nanti kamu bisa gitu. Padahal saya tidak ngerti. Kamu sendiri yang membacanya. Saya lanjutkan. Yang kedua, kelemahan-kelemahan dalam teori konspirasi biasanya, yang kedua ada association bias. Bias asosiasi. Bias asosiasi itu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain padahal tidak ada hubungannya. Hanya karena dekat saja. Ada contoh menarik dari David Hume. Di Inggris dia melihat setiap awal musim dingin, itu kan biasanya burung-burung itu lewat. Burung-burung migran. Jadi dia sedang lewat karena ingin migrasi. Di saat yang sama, di awal musim dingin itu angka kehamilan meningkat. Terus kata David Hume, ada yang menyimpulkan, kenapa kok banyak kehamilan meningkat di awal musim dingin? Ya karena ada burung-burung lewat tadi. Ini namanya association bias, menyambungkan sesuatu yang tidak pas. Ya mungkin bukan burung itu yang lewat yang menyebabkan. Cuma ini yang dimaksud ya burung yang terbang itu loh, kamu pikirannya kemana. Jadi menurut David Hume itu kesalahan association bias. Jadi kadang-kadang kita begitu, melihat sesuatu dihubungkan dengan sesuatu yang lain, padahal tidak pas, tidak ada hubungannya. Itu namanya association bias. Yang namanya asosiasi itu kan berarti ya cuma membayangkan, menyambungkan sesuatu. Kalau memang pas ya tidak masalah, tapi kalau tidak pas jadinya ya ngaco. Jadi ini yang sering banyak terjadi, association bias. Kita menganggap ini ada hubungan sebab akibat padahal tidak. Kok tidak kita sambungkan dengan dinginnya misalnya? Kok banyak kehamilan? Mungkin karena awal musim dingin. Karena dingin banyak yang milih di rumah saja misalnya. Sehingga kehamilan meningkat. Ini kan lebih rasional, lebih nyambung. Tapi kalau dengan burung yang lewat ya tidak nyambung. Kecuali burung yang tadi. Loh, dalam teori konspirasi sering begitu. Tidak nyambung disambungkan. Tidak ada hubungannya, dihubung-hubungkan. Ini yang terus kadang-kadang kan orang bikin teori konspirasi itu hal-hal kecil yang tidak ada hubungannya disambung-sambungkan. Oh pantes dia tewas kecelakaan karena sebelumnya melakukan ini, melakukan itu. Padahal itu tidak ada hubungannya. Jadi itu association bias. Yang ketiga, ada lagi bias
dalam teori konspirasi yang sering terjadi apa? Availability bias. Availability bias itu kita menceritakan sesuatu hanya menggunakan contoh-contoh yang kita kenal, yang kita tahu. Contoh yang lain yang kita tidak tahu kita cuekin. Itu namanya availability bias. Tokoh ini jahat loh, kok kamu anggap jahat? Karena dia kemarin nipu. Tapi kemarin dia sedekah juga, itu kemarin dia umroh juga, itu kemarin tidak peduli. Pokoknya karena saya anggap jahat, ya saya ambil contoh yang jeleknya saja. Ini namanya availability bias. Kita ambil contoh yang tersedia saja, yang ada saja untuk kepentingan kita. Ya di situ saya contohkan. Ini saya sebut contoh ini di buku yang Sesat Pikir itu dan Cacat Logika. Di situ saya tulis bahwa ada orang yang pakai kalimat begini, merokok itu sebenarnya tidak membahayakan kesehatan. Buktinya apa? Simbah saya, dia ngerokok sampai usia 90 tahun loh masih sehat. Ini namanya availability bias. Kamu ngambil contoh yang kamu tahu dan dekat saja. Ada banyak orang lain yang mungkin merokok usianya tidak panjang kena paru-paru, tidak kamu ambil contoh. Yang kamu ambil contoh yang ini. Nikah itu tidak enak, susah. Buktinya apa? Teman saya semester 5 nikah, bubar semester 6 misalnya. Itu namanya availability bias. Jadi kamu hanya ngambil contoh yang dekat dan tersedia saja. Contoh yang lain sebanyak apapun tidak kamu pedulikan. Ini yang jadi masalah sering dalam teori konspirasi. Ngambil contoh yang dekat saja. Memahaminya terus jadi simpel. Kalian paling sering pakai availability bias ini karena malas berpikir panjang, malas mengejar data, malas mencari fakta observasi. Sudahlah seadanya data saja, yang dekat mana itu yang dipakai. Ini beberapa bias dalam teori konspirasi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini menarik. Ada bias yang ke-1, 2, 3. Ini keempat. Namanya halo effect. Halo effect itu cara berpikir kita yang disetir oleh kesan pertama. Karena sudah terlanjur suka dengan seseorang, terus kamu anggap orang ini mesti baik semuanya. Ini namanya halo effect. Karena terlanjur tidak suka dengan seseorang, kamu anggap orang ini jelek semuanya. Ini halo effect. Nah, dalam teori konspirasi, cara berpikir ini terjadi. Biasanya kenapa sih yang dituduh Cina, tadi ada Amerika, itu biasanya karena sejak awal memang sudah tidak suka dengan negara-negara tadi. Terus dianggapnya seluruhnya tentang dua negara tadi pasti jelek. Ini namanya halo effect. Disebut halo effect karena diawali dari awal ketemu itu kan halo. Kalau sudah halo itu sudah kok cakep ya. Begitu kita kesannya dia cakep, kita menganggapnya dia itu juga baik hati, dia itu juga tidak sombong, dia itu pasti begitu dia. Ini yang disebut halo effect. Tapi kalau kesan pertamanya sudah aduh, ini rasanya kok sombong, kita belum mendalam, kita anggap segalanya jelek tentang dia. Ini namanya halo effect. Dan kita biasanya begitu. Kenapa kita begitu? Kita males capek-capek mendalami secara detail orang yang kita pahami. Kita lebih suka melihat kesan sekilas saja, terus disimpulkan semuanya begitu. Ini juga yang sering jadi masalah. Terus ada lagi namanya ilusi ramalan.
Di banyak teori konspirasi disebut nanti begini, nanti begitu. Sebentar lagi mesti akan datang begini, sebentar lagi akan terjadi ini itu. Itu banyak juga jenisnya teori konspirasi. Hanya ramalan. Yang dimaksud ilusi ramalan itu apa sih? Enaknya orang ngeramal itu kalau tidak tepat orang cuek, kalau tepat orang heboh. Jadi kalau kalian ingin heboh boleh ambil jalur ramalan. Kamu ngeramal saja, kelihatannya akhir tahun ada artis ini yang meninggal ini. Kelihatan. Kalau tidak pas, itu kamu santai saja. Dan orang, iya sih namanya ramalan, yang ada yang pas, ada yang tidak pas. Tapi begitu pas, kamu heboh. Hebat sekali orang ini ya, sakti sekali orang ini ya. Ini namanya ilusi ramalan. Jadi itulah mengapa banyak orang yang rasanya kok orang ini pintar ngeramal. Bukan karena dia pintar ngeramal, karena dia terlalu banyak ngeramal sehingga salah satu dari ramalannya mesti cocok. Jadi boleh dicek ilusi ramalan itu. Ada tidak yang rajin membaca ramalan bintang? Kalau bulan ini Leo bagaimana, Scorpio bagaimana, itu kan ya, itu ramalan bintang. Ada trik kalau ingin kalian tahu bagaimana ramalan itu, ya memang ramalan. Coba ya ketika kalian baca ramalan bintang itu, kamu tutup identitasnya. Jadi yang ada tulisan Libra, Leo dan macamnya kamu tutup, kamu ambil isinya saja terus kamu jejer. Terus nanti kamu cek ya, cocoknya kamu yang mana, kamu akan bingung. Kok rasanya cocok yang ini ya, begitu dibuka, ternyata bukan bintang saja, kok cocok yang ini, enggak, nanti mesti begitu. Karena memang dia ramalan. Kamu merasa cocok karena langsung kamu jujuk yang bintangmu. Yang Leo, ya langsung yang pertama dilihat Leonya. Terus kamu cari-cari cocoknya di mana. Kan kamu yang nyari cocoknya. Bukan ramalan itu yang pas, tapi kamu yang mencari pasnya. Kamulah yang membuat ramalan itu sukses. Ini yang disebut ilusi ramalan. Maka penting teman-teman hati-hati ya, jangan kagum. Dia tahu masa depan rasanya. Ya, yang pas 2 tapi yang tidak pas 12 tidak kamu itu. Itulah namanya ilusi ramalan. Dalam teori konspirasi banyak dipakai ilusi ramalan ini. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang sekilas saya sindir ya, dramatisasi. Kita itu tidak seneng kalau tidak heboh. Kita pinginnya heboh. Misalnya saya kasih contoh ya. Ada motor jatuh karena jalannya berlubang, terus tewas. Coba perhatikan wartawan-wartawan itu kalau wawancara. Kadang-kadang dicari saudaranya, orang tuanya. Kira-kira tadi malam ada firasat apa ya? Terus kira-kira hari naasnya kapan ya? Pokoknya kita cari-cari begitu. Kemarin-kemarin kira-kira dia pesan apa ya? Pokoknya itu dalam rangka dicari sisi hebohnya. Terus akhirnya keluarganya mengingat-ingat, oh iya 3 minggu yang lalu tiba-tiba saja dia pamit. Padahal itu ya pamit biasa sih. Tapi terus kamu sambungkan dengan kecelakaannya. Itu yang disebut dramatisasi kenyataan. Kamu berangkat ngaji, kehujanan, itu kan biasa. Tapi kan kamu mendramatisir ceritanya luar biasa. Begitu hujan Pak, wah saya gas motornya Pak. Tapi terus lama-lama saya merasa kok basah semua, ya saya minggir Pak. Terus saya pakai jas hujan, pakai jas sombong sambil kehujanan. Terus kamu ceritanya kan heboh sekali, kayak dramatis sekali. Wong ya sederhana kehujanan dan pakai jas hujan. Tapi seperti ada peristiwa luar biasa kayak di serbu Belanda. Jadi itu yang disebut dramatisasi kenyataan. Teori-teori konspirasi sebagian besar melakukan ini. Dramatisasi. Nanti ada lihat pejabat bisik-bisik,
ini mesti sedang merencanakan sesuatu yang membahayakan negara ini. Mesti itu. Padahal mungkin bisik-bisiknya ngomong, saya ke belakang sebentar ya, sudah. Tapi kamu caption fotonya, terus kamu cerita bahwa ini membahayakan negara ini, bisik-bisiknya harus mesti terjadi koalisi, kong kali kong apa. Itu namanya dramatisasi kenyataan. Dan kita seneng yang begini-begini. Kenapa? Tabiatnya otak tadi loh. Kalau biasa-biasa tidak seru. Dari 2 jam saya ngaji misalnya, seperti 2-3 sesi yang lalu, yang paling kamu ingat kan pas ngaji saya batuk. Pak Faiz kemarin ngaji batuknya lama sekali ya. Jangan-jangan Pak Faiz itu sedang macam-macam sudah teori yang kamu kembangkan. Saya batuk seolah-olah ada konspirasi dari negara mana untuk merusak ngaji filsafat dengan virus-virus apa. Itu bisa begitu. Itu namanya dramatisasi kenyataan. Baik, kamu tidak lulus kuliah misalnya, nilaimu jatuh, itu kan kamu bikin cerita seolah-olah saya sih sebenarnya kuliahnya baik-baik saja Pak, tapi dosennya itu loh Pak, agak sentimen-sentimen gimana gitu orangnya. Masa ya kamu cerita-cerita ngarang-ngarang sendiri untuk nutupi bahwa kamu gagal kuliah. Itu yang disebut dramatisasi kenyataan. Dan ini banyak sekali dilakukan orang. Model cerita, model dongeng. Itulah mengapa gosip itu enak, disukai orang. Infotainment itu disukai karena isinya apa? Kehebohan hidupnya para artis. Kadang-kadang ya artisnya kalau ingin terkenal lagi, bikin sensasi lagi biar heboh lagi. Acara flora dan fauna saja kadang-kadang dibikin heboh juga. Sederhana, ada gajah sama anaknya jalan, terus kamu bikin narasi betapa kasih sayang itu luas. Sekedar gajah saja betapa sayangnya. Nanti anaknya gajah, ibunya mati, gajahnya muter-muter di situ, keagungan Tuhan. Bagaimana sekedar, kan gitu. Saya kemarin lihat video yang komentar banyak itu panda. Panda itu meloncat ngambil makanan, terus duduk di itu sebenarnya ya sederhana saja. Yang heboh kan narasinya. Coba dilihat panda itu. Kita sebagai manusia saja tidak seindah itu, itu kan narasinya yang luar biasa. Dramatisasi kita. Pandanya sendiri tidak pernah mikir ke sana. Dia ya bergerak sesuai instingnya saja. Kitalah yang heboh. Kan banyak itu kan cerita-cerita kasih sayang sepasang burung dara yang luar biasa setianya. Dia tidak pernah selingkuh, tidak pernah poligami, tidak pernah itu kan kita yang menarasikan begitu. Faktanya ya memang instingnya dia pasangannya satu saja. Ini logik yang banyak dipakai di teori konspirasi. Dramatisasi kenyataan. Baik, ini juga yang paling banyak dipakai, yaitu apa? Confirmation bias. Confirmation bias itu mencari data yang cocok dengan teori. Pokoknya teorinya pasti benar, datanya hanya sebagai pendukung. Maka dipilih yang cocok saja, yang tidak cocok tidak diterima. Ini yang disebut confirmation bias. Di situ saya kasih contoh seperti di buku Sesat Pikir itu, confirmation bias itu seperti tukang jual obat. Obatnya pasti manjur. Kalau tidak manjur ada yang salah dengan yang minum obat. Nah, ya di situ saya contohkan itu kan kadang-kadang ada begitu. Kita beli obat misalnya untuk langsing. Sudah 3 bulan tidak langsing-langsing, kita kembali ke tukang obat, kok belum langsing? Sampean cara makannya gimana? Wah, salah cara makannya, harusnya bla 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 bla. Sudah pulang dituruti cara makannya, tapi masih belum langsing juga. Balik lagi, kok masih belum langsing? Cara tidurnya gimana sampean? Oh salah itu terus balik lagi, tapi masih belum lagi. Sampean stres enggak?
Oh ya itu sebabnya, karena stres jadi ya tidak bisa berkurang berat tubuhnya. Terus pokoknya boleh alasan, yang penting obatnya tidak boleh salah. Yang salah harus sekitarnya. Ini yang disebut confirmation bias. Jadi confirmation bias itu nembak dulu baru bikin sasarannya. Apa gambarannya? Kayak kalian kan biasanya ada sasarannya terus baru kamu manah. Kadang meleset, kadang pas. Tapi confirmation bias itu kamu manah dulu, terus di sekeliling anak panah tadi kamu gambari sasarannya, jadi pas tengah-tengah. Kayak kamu tipisnya luar biasa, tapi ya kamu nembak dulu itu. Jadi gambar sasarannya belakangan. Ini yang banyak terjadi, namanya confirmation bias. Kamu pilih data itu sesuai kepentinganmu saja. Yang tidak mendukung padahal fakta, tapi tidak mendukung kamu buang. Padahal ada saksinya, tapi tidak mendukung kamu buang. Kamu milih yang mendukung saja. Masih ada lagi namanya social proof. Social proof itu tadi sedikit saya singgung ya, namanya herd instinct. Karena yang lain begitu, maka begitu sudah. Semuanya seperti itu ya saya ikut begitu. Kadang orang menyebutnya histeria massa. Kayak gini contoh, namanya social proof. Kalau tidak percaya social proof ya, kalau tiba-tiba saya noleh ke sana agak lama, kalian mesti juga ikut noleh ke sana. Lihat temanmu ikut noleh, kamu ikut noleh juga. Nanti sama-sama semua noleh ke sana. Ada apa ya di sana? Ini namanya social proof. Itu kecenderungannya manusia sudah. Kayak di stadion itu atau di forum apa gitu. Begitu ada satu orang tepuk tangan, yang lainnya nanti tepuk tangan semua pasti. Itu namanya social proof. Herd instinct. Insting kerumunan. Kita itu sering disetir oleh kerumunan di sekeliling kita. Ini jadi logikanya teori konspirasi.